مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. معاشر المسلمين, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Sa'id ibn al-Musayyib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kata beliau, lamma hadarat Aba Talib al-wafah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Faqala ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Qala atarghabu an millati Abdul Muttalib? Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Dari Sa'id ibn al-Musayyib, beliau menceritakan ketika akan tiba masa wafatnya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatanginya, dan di sisinya ada Abdullah ibnu Abi Umayyah serta Abu Jahal. Yang keduanya masih musyrik. Yang keduanya saat itu temannya Abu Talib semasa hidupnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di saat Abu Talib akan wafat, akan meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hei pamanku, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, sebuah kalimat ya akan aku bela nanti untukmu di sisi Allah. Aku akan membelamu dengan kalimat itu di hadapan Allah. Lalu kedua teman Abu Talib mengatakan, wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci kepada agama nenek moyang kita? Agamanya Abdul Muttalib, agama menyembah berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya, dan keduanya pun kembali mengulanginya, sama-sama mengingatkan, hingga kemudian Abu Talib meninggal di atas agama Abdul Muttalib, agama penyembah berhala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Benar, sungguh aku akan mintakan ampun untukmu, wahai pamanku. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat, ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak sepantasnya bagi Nabi,
Tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada mereka orang-orang musyrik apabila mereka lebih memilih kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah, tidak akan mampu memberikan petunjuk bagi siapa yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, mengkisahkan kepada kita tentang akhir kehidupan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, di mana beliau ini semasa hidupnya beliau gunakan dalam rangka melindungi Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh selain beliau. Abu Talib tahu serta memahami agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keponakannya. Akan tetapi beliau takut, khawatir dengan yang namanya celaan, dengan yang namanya cacian, dengan yang namanya gunjingan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu disebutkan beliau pernah mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al-malama aw hadar masabba la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu bahwa agama Muhammad adalah agama yang terbaik. Kalau bukan karena celaan, cacian dan makian, pasti engkau telah mendapati aku sebagai seorang yang berserah diri menerima agamamu, menerima agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, menerangkan kepada kita sekalian akan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajak kepada kebaikan, dalam mengajak kepada ketaatan kepada Allah, bahkan sampai dalam urusan ketika akan wafatnya Abu Talib, ketika akan meninggalnya Abu Talib, Rasulullah pun tetap datang untuk mendakwahkan beliau, mengajak beliau ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, sebuah ucapan yang akan aku bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya kita, ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, kita mengajak siapapun dari golongan manapun untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya, dalam hadis-hadisnya. Kita ajak manusia dari berbagai macam suku dan daerah, dari berbagai macam tempat, di setiap waktu. Sampaikanlah, ajaklah mereka dalam kebaikan sebagaimana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap semangat. Bahkan pamannya saat itu masih kafir, masih menyembah berhala, masih menyembah agama nenek moyang, yaitu menyembah patung-patung dan berhala, bersama Abu Jahal, bersama Abdullah bin Abi Umayyah yang saat itu masih musyrik kafir. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mengajak manusia bukan hanya sebatas dengan ceramah, dengan khutbah, dengan dibukanya halaqatul ilm, bukan hanya sebatas itu. Akan tetapi dengan akhlakul karimah, dengan ucapan yang santun, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu juga termasuk mengajak kepada perkara-perkara yang baik. Manusia akan melihat, manusia akan menilai bagaimana dan seperti apa ketika seorang telah mempelajari agama Allah, akhlaknya. Ketika seorang telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapannya baik, ucapannya, perbuatannya santun, sehingga itu termasuk daripada dakwah, daripada mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, akan besarnya pengaruh daripada la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya, itu menjadi salah satu tanda dia meninggal husnul khatimah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berani membela nanti di hadapan Allah, meskipun pamannya Abu Thalib kufur, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau sangat berharap apabila pamannya mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya, itu akan menjadi syafaat, itu akan menjadi pembela, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan dijamin untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, menerangkan kepada kita sekalian akan agungnya, besarnya kalimatut tauhid la ilaha illallah, yang itu merupakan tugas utama dan pertama seorang hamba ada di dunia, diciptakan di dunia yang sebelumnya dia belum ada. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil pula dari hadis yang telah kita bacakan tadi ialah bahayanya berteman dengan teman yang buruk, dengan teman yang jelek. Teman yang buruk akan menjerumuskan seseorang, akan merugikan seseorang, bukan hanya dalam urusan dunianya, tetapi juga dalam urusan akhiratnya. Perhatikan Abu Thalib, yang dia berteman
dengan Abu Jahal, berteman dengan Abdullah bin Abi Umayyah yang saat itu kafir musyrik, menjerumuskan Abu Talib sendiri untuk tetap kufur dan musyrik, tidak mau mengikuti agama keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Talib itu tahu sendiri akan kebenaran agama yang dibawa keponakannya, akan tetapi karena pertemanan masih memberati temannya yang buruk Abu Jahal serta Abdullah bin Abi Umayyah yang saat itu masih musyrik kafir. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendakwahinya. Hei pamanku, bukan manusia biasa, malaikat Nabi dan Rasul, pemegang kunci surga, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tidak mampu merubah Abu Talib untuk menjadi seorang yang mukmin, menjadi seorang yang beriman, disebabkan karena kedua temannya yang buruk yang terus mempengaruhi untuk fanatik kepada agama nenek moyang, agama Abdul Muttalib, yaitu agama menyembah berhala. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Nabi mengulanginya. Sama kedua temannya juga demikian. Hingga kemudian disebutkan dalam hadis, Abu Talib masuk ke dalam neraka, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuknya, yaitu meringankan siksa yang diterima oleh Abu Talib, yaitu dipakaikan kedua sandalnya di bawah kakinya, akan tetapi mendidih otaknya. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran bagi kita sekalian supaya mengambil teman yang baik, teman yang saleh, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa menambah kita untuk selalu tekun istiqamah di atas agama Allah, di atas manhajun nubuwah, di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, yang itu merupakan keselamatan dunia dan akhiratnya. Kalau sudah seperti ini, seperti Abu Talib, penyesalan pun sudah tidak lagi berguna, penyesalan pun sudah tidak lagi bermanfaat. Mereka hanya menyesal, menangis seperti itu saja, dan mereka akan merugi dan terus dirugikan karena mengambil teman yang buruk, mengambil teman yang jelek. Maka sudah seyogianya seorang tidak menjadikan semua orang itu teman dekatnya, kerabatnya yang didengar ucapan-ucapannya. Jangan. Seorang harus memilah dan memilih mana teman yang saleh, mana teman yang baik, mana teman yang bisa memberikan manfaat dalam urusan dunia dan akhiratnya, mana teman yang bisa terus mengajak istiqamah di atas sunnah, di atas syariah Allah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pengaruh teman, seorang akan terlihat bagaimana dan bagaimana agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Anil mar'i la tas'al, fas'al an qarini, fa innal qarin bil muqarini yaqtadi. Dengan tentang seseorang, kalian jangan tanya fulan bagaimana, seperti apa, jangan tanya. Lihat temannya. Lihat temannya. Kalau dia berteman dengan seorang yang beradal, kurang lebih dia juga memiliki watak yang sama. Kalau dia punya teman dengan seorang teman yang suka mencuri, kurang lebih dia juga sama seperti itu, memiliki watak. Karena tidak akan mungkin bersatu orang yang baik dengan orang yang buruk. Tidak akan pernah. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu akan bersatu dan berkumpul dengan orang-orang yang setipe, dengan orang-orang yang selevel, dengan orang-orang yang satu karakter.
orang yang soleh, Allah akan pertemukan itu dengan orang-orang yang soleh yang lain. Orang-orang yang giat beribadah, pasti Allah akan pertemukan pula dengan orang-orang yang giat beribadah. Orang-orang yang tekun melaksanakan ketaatan pun akan Allah pertemukan dengan orang-orang yang tekun dalam beribadah. Mereka mungkin hanya sebatas kenal, sebatas berteman seperti itu, bas, setelah itu tidak ada urusan. Hanya sebatas assalamualaikum, bagaimana sehat. Ada urusan ibadat tidak akan pernah memberikan pengaruh, dan dia tidak akan pernah menjadikannya sebagai kerabat atau teman yang dekat yang didengar akan ucapan-ucapannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Ini pelajaran besar bagi kita sekalian. Berapa banyak mereka-mereka yang terugikan akibat teman yang buruk, akibat teman yang jelek, baik dari urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, na'am, bertemanlah dengan teman orang-orang yang saleh, yang takut beribadah, yang mau memberikan kemanfaatan dalam urusan dunia dan akhirat, saling memberikan manfaat, saling nasihat-menasihati dalam urusan kebaikan, dalam urusan ketakwaan, karena nanti mereka akan kembali saling memberikan syafaat pada hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimis shalah.